Selain nama Agim yang hilang, nama Kholil Nafis juga hilang dari kepengurusan koperasi tersebut sebagai ketua, dan hanya ada nama anggotanya saja. Aneh gak sih? Jika ada anggota, pasti ada ketuanya dong. Logika sederhana. Setelah mau diperiksa polisi, situs Koperasi Syariah 212 Daun, kebetulan. Sejak kasus penyelewengan dana oleh ACT pertama kali terbongkar ke publik, banyak yang tidak percaya. Lembaga ACT yang sudah 15 tahun mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, WTP. Ternyata petingginya tega menyelewengkan uang hasil donasi umat. Jadi ingat Anies Baswedan, yang juga bangga mendapatkan WTP selama 5 tahun tapi begitu banyak terjadi kelebihan bayar. Masih mudah percaya dengan predikat WTP? Terkait kasus ACT ini, ada yang masih membela, tetapi banyak yang menghujat, karena uang donasi umat ternyata dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Ada juga elit MUI seperti Anwar Abbas yang mau cuci tangan dengan mengatakan syok mendengar gaji fantastis petinggi ACT, padahal pihak MUI ketahuan pernah bekerja sama dengan ACT dalam banyak bidang. Pihak MUI juga pernah bekerja sama dengan ACT untuk meluncurkan program Gerakan Nasional Sejahterakan Dai yang dimuat dalam situs internal MUI. Saat itu, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kholil Nafis, mengajak kepada masyarakat untuk berinfak atau sedekah yang nanti akan dikelola oleh lembaga ACT. Kholil juga mengatakan jika ACT adalah lembaga yang bisa dipercayai. Dan beberapa hari yang lalu, polisi sudah menetapkan 4 orang petinggi ACT sebagai tersangka terkait penyelewengan dana bantuan kepada korban pesawat Lion Air JT610. Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Helvi Assegaf menyebutkan, dana dari Boeing yang diambil untuk membayar gaji pengurus ACT, kisarannya bervariatif. Namun, angkanya mulai dari 50 juta rupiah hingga 450 juta rupiah. Gajinya sekitar 50 juta rupiah sampai 450 juta rupiah per bulannya, kata Helvi di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dan inilah wajah para petinggi ACT dengan gaji yang sangat fantastis dari dana bantuan untuk korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Selain menetapkan 4 orang petinggi ACT sebagai tersangka, pihak kepolisian juga mengatakan jika aliran dana dari ACT tersebut juga masuk Koperasi Syariah 212 yang mencapai 10 miliar rupiah. Pihak kepolisian juga akan memeriksa pengurus Koperasi Syariah 212 pekan depan. Mungkin minggu depan, pemanggilan pengurus Koperasi 212, kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan saat dihubungi wartawan. Yang anehnya, saat penulis menyelesaikan tulisan ini, situs Koperasi Syariah 212 malah down. Padahal, penulis masih bisa membuka situs tersebut kemarin. Kemarin pagi, kita masih bisa melihat nama Agim sebagai Dewan Penasehat Koperasi Syariah 212. Nama Kholil Nafis juga masih terlihat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam situs Koperasi 212 tersebut. Kemarin siang, ketika kita membuka situs resmi tentang struktur kepengurusan mereka, informasi tentang Agim sebagai Dewan Penasehat sudah hilang. Tetapi, profil Agim sebagai anggota Dewan Penasehat Koperasi Syariah 212 masih bisa dilihat di situs resmi mereka sendiri. Selain nama Agim yang hilang, nama Kholil Nafis juga hilang dari kepengurusan koperasi tersebut sebagai ketua, dan hanya ada nama anggotanya saja. Aneh gak sih? Jika ada anggota, pasti ada ketuanya dong. Logika sederhana. Setelah jejak digital Agim dan Kholil Nafis terkait Koperasi Syariah 212 viral di media sosial, setelah pihak kepolisian akan memeriksa pengurus Koperasi Syariah 212 pekan depan. Dan sekarang situs resmi Koperasi Syariah 212 down dan tidak bisa diakses sama sekali. Sebuah kebetulan?
Khalil Nafis juga sudah membantah jika dirinya menjabat sebagai Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212. Banyak yang tanya soal saya di Koperasi 212. Saya tegaskan bahwa saya tidak menjabat Dewan Pengawas Syariah di tempat itu, kata Khalil dalam akun Twitter resminya Khalil Nafis. Kalau kita lihat postingan situs resmi Koperasi Syariah 212 pada awal Maret 2022 lalu tentang rapat anggota tahunan, RAT, mereka di bawah ini. Memang benar, nama Khalil Nafis tidak ada lagi dalam kepengurusan Koperasi Syariah 212 periode tahun 2022 hingga 2025 nanti. Tetapi jangan lupa, bahwa peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 itu terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018 lalu, di mana A'agim dan Khalil Nafis masih tercatat sebagai petinggi Koperasi Syariah 212 saat itu. Informasi tentang A'agim sebagai Dewan Penasehat Koperasi Syariah 212 dan Khalil Nafis sebagai Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212 juga dimuat dalam media nasional yaitu Tribun News. Dikutip dari situs resmi Koperasi Syariah 212 yang didirikan pada tanggal 6 Januari 2017, terlihat jelas nama A'agim dan Khalil sebagai salah satu petinggi dalam Koperasi Syariah tersebut. Dalam salah satu postingan situs resmi Koperasi Syariah 212 yang berjudul, Optimalisasi Organisasi, Koperasi Syariah 212 tambah pengurus dari kalangan komunitas, pada Juli 2021 lalu, nama Khalil Nafis juga masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212 tersebut. Pada Desember 2021 lalu, nama A'agim dan Khalil Nafis juga masih tercatat sebagai petinggi dalam situs resmi Koperasi Syariah 212. Pertanyaan sederhana. Jika Ahyudin, mantan Presiden ACT sudah jadi tersangka pada tahun 2022 terkait penyelewengan dana bantuan korban pesawat Lion tahun 2018 lalu. Lalu, bagaimana dengan A'agim, Khalil Nafis dan kawan-kawan yang masih tercatat sebagai petinggi Koperasi Syariah 212 tahun 2018 saat itu? Apakah petinggi Koperasi Syariah pada tahun 2018 lalu tersebut akan bebas dari proses hukum? Akhir kata, silakan saja membantah dirinya bukan bagian dari Koperasi Syariah 212, meskipun namanya dimuat dalam situs resmi Koperasi Syariah 212 tersebut sejak tahun 2017 silam. Kita lihat saja siapa pengurus Koperasi Syariah 212 yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait aliran penyelewengan dana dari ACT yang mengalir ke Koperasi Syariah tersebut pekan depan. Meskipun saat ini situs Koperasi Syariah 212 sedang down, entah disengaja atau tidak, atau alasan dihack, itu tidak bisa menutupi fakta siapa saja petinggi mereka selama ini, toh semua jejak digital mereka masih bisa dilacak secara mudah. Yang jelas, siapapun yang memberi dan menerima aliran dana penyelewengan tersebut, harus diusut tuntas karena mereka sama-sama menikmati uang dari air mata korban jatuhnya pesawat Lion Air. Bagaimana menurut Anda? Wassalam. Nafis Seward.